Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Sitorus dari kelas C5B dengan NIM 2305112092. Di sini saya akan membahas tentang berbagai kendala yang sering dialami para programmer dalam dunia kerja dan tentu saja bagaimana solusi praktis untuk menghadapinya. Yang pertama adalah tekanan deadline dan tuntunan proyek. Salah satu kendala yang paling sering dirasakan oleh programmer adalah deadline yang ketat. Dunia kerja pengembangan perangkat lunak bergerak cepat dan seringkali proyek yang kita kerjakan harus selesai dalam waktu yang terbatas. Kondisi ini bisa membuat kita terpaksa lembur, kehilangan fokus, dan merasakan burnout. Nah, solusinya kita perlu memahami prioritas tugas sejak awal. Memecah pekerjaan menjadi bagian kecil yang jelas jauh lebih membantu daripada mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus. Selain itu, komunikasi dengan tim juga penting. Kalau tidak ada hambatan, kita perlu menginformasikan lebih awal agar bisa dicari solusinya bersama, bukan hanya menunggu sampai tenggat waktunya mendekat. Yang kedua yaitu bug tak habis-habis dan error yang misterius. Kendala ini tidak peduli seberapa mahir untuk seorang programmer, kita pasti akan bertemu error yang sulit dipahami, kode yang tidak berjalan sesuai harapan, atau fitur yang tiba-tiba rusak setelah perubahan kecil. Solusi terbaiknya adalah dengan menggunakan debugging yang terstruktur, mulai dari pengecekan log, print debugging, hingga menggunakan tools seperti debugger atau unit testing. Selain itu, dokumentasi dan penamaan variabel yang jelas juga sangat membantu kita gitu. Dan yang paling penting, jangan panik. Banyak error yang sebenarnya bisa diselesaikan hanya dengan kembali ke dasar dan memahami alur logika program. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi yang sangat cepat. Teknologi berubah dengan sangat cepat. Bahasa pemrograman baru muncul, framework terus diperbarui, dan standar industri juga berkembang. Hal ini bisa membuat kita merasa ketinggalan atau harus belajar terus-menerus tanpa henti. Solusinya adalah memiliki fokus. Tak perlu mempelajari semua hal sekaligus, prioritaskan teknologi yang relevan dengan pekerjaan atau minat kita. Buat jadwal belajar yang teratur, bahkan hanya 30 menit per hari sudah cukup. Dan jangan lupa, belajar dari komunitas. Forum atau dokumentasi resmi jauh lebih efektif daripada mencoba semuanya sendirian. Yang keempat yaitu komunikasi dan kesalahpahaman dengan tim. Meski banyak orang melihat pekerjaan programmer sebagai pekerjaan teknis, kenyataannya komunikasi adalah bagian penting dari pekerjaan programmer. Kadang spesifikasi kurang jelas atau klien menginginkan fitur yang berubah-ubah. Hal ini bisa menimbulkan salah paham dan membuat pembangunan aplikasi jadi berantakan. Solusinya adalah dengan memperjelas kebutuhan sejak awal, tanyakan detail fitur yang diinginkan, buat catatan, atau rangkum ulang apa yang diminta dalam bentuk dokumen singkat. Ini membantu memastikan bahwa seorang yang berada pada pemahaman yang sama. Koordinasi rutin juga penting untuk memastikan perkembangan proyek tetap sesuai arahnya. Baiklah, yang kelima yaitu rasa jenuh dan burnout. Bekerja berjam-jam di depan layar, menghadapi masalah yang sama berulang kali bisa membuat programmer mengalami kejenuhan. Ini seringkali terjadi, terutama pada saat beban kerja sangat tinggi. Solusinya yaitu dengan menjaga keseimbangan, luangkan waktu untuk istirahat atau atur posisi kerja supaya lebih nyaman, dan jangan ragu mengambil jeda singkat saat merasa stuck. Banyak programmer menemukan bahwa berjalan sebentar, minum, atau melakukan hal lain selama 5-10 menit dapat membuat pikiran jauh lebih jernih sebelum kembali bekerja. Kesimpulannya, menjadi programmer memang penuh tantangan, tetapi setiap kendala selalu pasti ada punya solusinya. Betul? Dengan komunikasi yang baik, manajemen waktu yang tepat, dan semangat untuk terus belajar, kita bisa menghadapi berbagai masalah yang muncul di dalam dunia pemrograman.
Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.